Hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sebelum kita mulai belajar pada saat ini, mari kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik anak-anak, anak-anak sudah siap untuk belajar? Pada saat ini kita akan mempelajari 3 muatan pelajaran. Yang pertama bahasa Indonesia, yang kedua IPA, yang ketiga IPS. Dan nanti yang terakhir tugas dan latihan. Baik anak-anak, kita mulai bersama-sama bahasa Indonesia terlebih. Untuk bahasa Indonesia, kita akan secara khusus membahas tentang ide pokok teks laporan. Tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia dan hewan. Tumbuhan menjadi sumber makanan pokok, mencegah erosi, bahkan dapat mengurangi pencemaran udara. Tumbuhan juga dapat menyerap karbon dioksida di udara untuk dapat diubah menjadi oksigen yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Bagaimana tugas kita? Yaitu melestarikan tumbuhan. Tujuannya adalah untuk memperbanyak atau untuk mengembangbiakannya. Informasi tersebut biasa kita baca dari teks laporan. Teks laporan sendiri biasanya terdiri dari judul, metodenya bagaimana, alat dan bahannya apa. Sebuah teks laporan biasanya berbentuk rangkaian paragraf. Dalam satu paragraf ada ide pokok atau gagasan pokok dan didukung dengan ide penjelas. Kemudian yang kedua tentang ilmu pengetahuan alam yang akan kita bahas adalah perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan itu bertujuan memperbanyak jumlah dan untuk mendapatkan keturunan supaya tanaman tidak cepat habis atau punah. Perkembangbiakan tumbuhan ada 2, yaitu perkembangbiakan vegetatif dan perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan vegetatif dilakukan secara alami ataupun secara
buatan. Sedangkan perkembangbiakan generatif biasanya ditandai dengan adanya biji. Berikutnya bagian-bagian bunga. Coba anak-anak amati bagian-bagian bunga yang ada di layar monitor. Ada mahkota, kepala putih, benang sari, ya, kepala sari, kepala putih, tangkai putih, bakal biji, kelopak, dasar bunga, dan tangkai bunga. Ini nanti penjelasan satu persatu bisa kalian baca tersendiri. Nanti ada lampiran materinya yang lebih lengkap. Karena kalau di sini jelas waktunya tidak akan cukup. Yang berikutnya, ilmu pengetahuan sosial membicarakan tentang kondisi geografis dan sosial budaya negara anggota ASEAN. ASEAN merupakan sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Didirikan di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1976. ASEAN berdiri hasil dari Deklarasi Bangkok. Siapa yang menggagas? Di antaranya adalah negara Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Tentunya masing-masing negara diwakili oleh tokoh-tokoh yang dipercayakan oleh negaranya masing-masing. Tokoh-tokoh itu bisa kalian baca juga di dalam materi yang akan Bapak lampirkan. ASEAN bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial bagi anggotanya. Bagaimana kondisi geografis Asia Tenggara? Yang pertama adalah iklim. Asia Tenggara itu beriklim tropis basah dengan curah hujan yang lebat pada periode-periode tertentu. Meskipun sekarang periode-periode tertentunya karena situasi alam, situasi dunia, kadang-kadang yang seharusnya musim hujan malah musim kemarau. Yang harusnya musim kemarau malah banyak banjir. Baik, berikutnya adalah letaknya. Asia Tenggara berada di antara 3 perairan. Yang pertama adalah Samudra Hindia dan Teluk Benggala. Itu berada di bagian barat. Kemudian Laut Cina Selatan berada di bagian utara. Samudra Pasifik berada di bagian timur. Bagaimana batas-batasnya? Batas-batas geografis Asia Tenggara. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Cina Timur dan negara Cina. Di bagian selatan berbatasan dengan Samudra Hindia dan benua Australia. Di bagian timur berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Sedangkan di bagian barat berbatasan dengan Samudra Hindia, Laut Andaman, India, Bangladesh, dan Teluk Benggala. Wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi 2 daratan, yakni daratan berbentuk semenanjung
dan daratan berbentuk gugusan kepulauan. Nah, materi-materi yang ini bisa kalian baca secara lengkap pada lampiran yang Bapak sampaikan. Karena jelas kalau semua materinya harus disampaikan lewat tayangan seperti ini, jelas tidak memungkinkan. Sekarang yang terakhir, tugas dan latihan. Untuk tugas bisa kamu lihat pada web pakratno.com yang ini. Alamatnya ini. Ketik aja pakratno.com di Google, pasti akan muncul. Nah, nanti di situ akan terlihat tugasnya. Nanti saya berikan linknya. Ya. Setelah materinya kamu unduh, kamu baca, berikutnya adalah mengerjakan latihannya. Mengerjakan latihan di Google Classroom. Kode kelasnya tentunya kalian sudah tahu. Ya, supaya nanti jangan sampai salah, terutama nanti setelah masuk nomor absen jangan lupa. Ya, nomor absen jangan lupa. Rasanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak semua bisa memahami dan mengerti. Baik, sebelum kita tutup dengan doa bersama, pesan Bapak. Yang pertama adalah menjaga kesehatan. Yang kedua adalah selalu menjalankan protokol kesehatan pada saat pandemi COVID-19 ini. Tentunya kalian sudah besar, tahu ya protokol kesehatan seperti apa yang dibutuhkan. Baik, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Teringat semua cerita orang tentang riwayatku. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa lagi.